Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada pagi yang cerah ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato. Kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan moral, yang mana pendidikan moral ini sangatlah penting untuk diketahui dan kemudian diamalkannya, sehingga akan menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak baik. Para hadirin yang saya hormati, kita tentu semua tahu bahwa sebelumnya pendidikan adalah bagian terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, tidak mungkin bagi kita dapat melanjutkan kehidupan negara, terutama menjaga martabat bangsa di mata masyarakat internasional. Pendidikan merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Suatu bangsa dapat dikatakan telah maju jika pendidikan di negara itu maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk alasan ini, berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya bersama untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Namun, melengkapi generasi masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidak cukup untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan kehidupan bangsa. Pendidikan moral ini adalah salah satu sumber daya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Kita tentu menyadari bahwa kemerosotan suatu bangsa dapat disebabkan oleh kerusakan moral warganya. Bisa jadi kerusakan moral yang disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri dengan iman dan kesolehan terhadap Sang Pencipta. Selain itu, kerusakan etika juga dapat disebabkan oleh terlalu terbuainya oleh acara TV yang kurang mendidik. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan moral, terutama dari keluarga dan sekolah. Hal ini tercermin dalam laporan berita bahwa kafe internet di kota-kota besar sebagian dikunjungi oleh siswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, tampaknya beberapa pengunjung termasuk siswa sekolah dasar dan menengah tidak menggunakan internet dengan cara sebaik mungkin. Jika seseorang bertanya kepada saya, siapa yang Anda pedulikan secara moral atau intelektual? Saya pasti akan memilih moral. Tapi tidak ada salahnya memilih keduanya. Misalnya video yang sempat viral baru-baru ini di media sosial terutama Twitter, yaitu sepasang remaja yang melakukan hubungan seks. Kenapa ada video seperti ini? Sebaliknya karena kehilangan moral nasional. Faktanya, bahkan jika jutaan dan triliunan video porno tersebar di seluruh negeri, ini tidak akan berpengaruh jika Anda memiliki moral. Meskipun mereka produser porno video tahu aturan yang berlaku di negara itu, mereka tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum, norma, dan agama. Tetapi tidak masuk akal jika seseorang mengetahui aturan tetapi tidak tahu aturan itu tersebut. Perbedaan antara mengetahui aturan itu seperti langit dan feses. Jika pendidikan moral di negara ini diterapkan sebagai aplikasi pendidikan intelektual, mungkin Indonesia bisa mandiri, benar-benar mandiri, agar siswa
terutama generasi muda, untuk mendapatkan pendidikan moral. Guru dengan moral dan kecerdasan yang baik diperlukan. Dalam kehidupan sekarang, manusia seakan dimanjakan dengan hal yang serba praktis dan memanjakan bagi setiap penggunanya. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah, sehingga dalam setiap aktivitas terasa sangat mudah dilakukan tanpa perjuangan yang berarti. Namun dengan kemajuan teknologi, kita harus pintar dalam memanfaatkannya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi yang canggih, tetapi kitalah yang harus cerdas dalam memanfaatkan dan mengarahkannya kepada hal yang positif. Kembali lagi pada pembahasan yang tadi, bahwa jika video terlarang seperti video porno tersebar di mana-mana, bahkan aplikasi apapun yang ada di media sosial, kita bisa dengan mudah untuk tidak mengetahuinya. Mungkin proses pendidikan moral yang berlangsung tidak singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sebanding dengan proses pendidikan moral yang panjang dan sulit. Untuk ini, kami menerapkan pendidikan moral untuk anak-anak mulai sekarang, baik di keluarga, di masyarakat, dan di berbagai lembaga pendidikan lainnya. Dengan cara ini, anak-anak kita akan menjadi generasi yang cerdas dan moral yang baik, sehingga perilaku buruk yang sering terjadi belakangan ini tidak dilakukan oleh generasi yang akan mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan pembicaraan singkat ini dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pidato yang saya berikan kali ini. Semoga rahmat dan kesenangannya selalu bersama kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.